bergerombol dan vertikal ke atas. Ini ukur bisa atau diukur beratnya bisa kisaran 1:. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani semuanya, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di pagi ini saya akan bercerita kepada kawan tani semuanya tentang lombok atau cabai pelentur klaster. Pelentur klaster ini kalau kita lihat speknya adalah tanaman yang bisa tumbuh atau cabai yang bisa tumbuh pada dataran rendah dan menengah. Lalu panennya itu kisaran 90 sampai 100 hari dari tanam. Ini keunggulannya, ini jenisnya. Memang cabai pelentur klaster ini jarang kita temui di pasaran. Yang biasa kita temui di pasaran adalah jenis cabainya seperti ini, yang di saat mungkin masih hijau warnanya, di saat masih kecil warna hijau dan di saat sudah tua merah. Ini yang kita sering temui di pasaran. Oke Mas Tani, kalau kita perhatikan cabai pelentur klaster ini memiliki setidaknya ada 4 keunggulan. Yang pertama adalah dari sisi batangnya. Ini coba kita perhatikan. Dari sisi batang ini adalah lebih kokoh, batang bawah terutama lebih kokoh. Lalu bercabang lagi, ini kalau yang contoh sampel ini adalah sekitar ada muncul 4 cabang atau 5 ya malah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing terus setelah berapa senti bercabang lagi sampai ke atas. Ini. Karena batangnya di bawah itu kokoh dan batang di atasnya juga tetap kokoh, jadi masih bisa menopang buah dan daun ini walaupun lebat. Jadi walaupun buahnya dan daunnya lebat, tidak pakai penopang, tidak rebah juga. Itu keunggulan yang pertama. Mungkin kalau kita perhatikan itu yang di sisi tembok itu sedikit rebah, karena tadi malam itu hujan dan keras, itu bisa rebah bukan faktor karena tidak kuat menopang. Jadi karena tumbuhnya tidak bisa maksimal ke arah sana, ke arah tembok, karena sudah terhalang tembok. Itu faktor itu saja. Tapi pas tumbuh di saat bebas begini, tidak terhalang apapun, tetap kokoh ini. Itu keunggulan yang pertama. Terus keunggulan yang kedua adalah cabai pelentur klaster ini tumbuhnya bergerombol dan vertikal ke atas. Ini satu gerombol itu kisaran ada 6 sampai 9, tapi rata-rata sekitar 6 atau 7. Nah, ini kita perhatikan bergerombol lalu menjulang ke atas vertikal buahnya, mengarah ke atas. Nah, di saat masih muda begini, ini warnanya seperti ini, putih kekuningan. Di saat tua sama dengan yang lain, merah. Nah, merah ini. Ini mau tua, selain ini transisi. Kalau yang ini sudah tua, memang sudah layak panen. Itu keunggulan yang kedua. Terus keunggulan yang ketiga, dari sisi ukuran. Ini kita bisa perhatikan, saya ambil sampel tadi, ambil contoh lombok atau cabai saya yang lain. Ini kecil, yang bisa kita temui di pasaran seperti ini. Bisa jadi mungkin lebih besar sedikit, tapi tidak akan besar. Maksimal seperti ini. Bisa kita compare, kita bandingkan. Wah, jauh sekali bedanya. Kita bandingkan juga misalnya yang sudah masak, yang sudah memang maksimal pertumbuhannya seperti ini. Ini jauh sekali bedanya. Bisa kisaran ini. Nah, ini bedanya. Oh, ini beda, jauh sekali. Jadi kalau diukur bisa atau diukur beratnya bisa kisaran 1:3. Jadi misalnya kita mau bikin sambal, kalau ini mungkin satu cobek membutuhkan sekitar 10. Kalau pakai cabai yang ini cukup 3 atau 4. Jadi lebih efisien juga. Nah, ini. Jadi keunggulan begitu, keunggulan dari cabai pelentur klaster ini. Terus keunggulan yang berikutnya, yaitu yang keempat, dari sisi serangan hama. Cabai pelentur klaster ini relatif lebih tahan hama dibandingkan cabai yang lain. Memang tetap menyerang juga itu seperti kutu putih.
tapi tetap bisa diatasi dan tidak parah sampai bisa menyebabkan daun rontok terus bisa mati. Itu keunggulannya dari cabai pelentur karse ini. Ini kawan tani, mungkin kita gimana cara manennya? Nah, itu mungkin kalau kita panen, yang membedakan dengan cabai yang lain, kalau cabai yang jenis ini yang umum bisa ketemu di pasaran, kita miringkan 45 derajat sudah, misalnya gini ya, taruhlah ini nempel di sini. Nah, kita miringkan 45 derajat saja, ini sudah terlepas dari batangnya. Kalau cabai yang ini, misal beri tegak, kita miringkan 45 derajat, langsung bisa lepas. Tapi kalau yang cabai ini lebih susah. Jadi kita miringkan tetap tidak bisa lepas, kokoh. Bisa juga kita gini, tapi agak lama. Makanya saya sarankan kawan tani, kalau misalnya memanen ini, bisa juga seperti ini, tapi lebih baik lagi mungkin pakai gunting biar lebih cepat, karena memang nempel ini batang buah ke batang pohon ini lebih kuat. Jadi saya sarankan kalau manen itu memakai gunting. Apalagi kalau tumbuhnya bergerombol begini, kan lebih simpel sebetulnya, lebih sederhana kalau kita panen pakai gunting. Tinggal kita pegang pakai tangan kiri, misalnya gini, batang kita gunting begini, lebih cepat. Karena tumbuhnya memang tumbuh lombonya ini bergerombol, jadi lebih mudah dipanen kalau kita pakai gunting. Sekedar simpel saja dari yang sudah tua. Ini mungkin kalau dianggap sebagai suatu kelemahan dari cabai pelentur karse ini adalah di saat sudah tua akan tersembunyi di dalam. Memang di saat masih berbunga begini, seperti ini misalnya, pasti di atas, jadi akan kelihatan, kita lihat. Tapi di saat sudah semakin tua seperti ini, akan tertutup oleh cabang di atasnya. Tapi semakin tua lagi, semakin tertutup lagi. Itu mungkin kalau dianggap sebagai suatu kelemahan. Makanya kalau kita memanen harus kita perhatikan baik-baik posisi di dalam batang ini. Kadang-kadang bisa tersembunyi. Harus lebih kalau kita tidak teliti, kita pantau di atas, pasti seakan-akan tidak ada yang tua. Bisa juga mungkin dikutek. Ini lebih baik saya sarankan dengan memakai gunting. Sebagian saja saya panen. Yang saya panen di pagi ini mungkin cukup untuk 2 harian. Nanti untuk berikutnya akan saya panen di kesempatan yang lain. Seperti ini misalnya, nunggu agak tua semuanya, nunggu memerah. Jadi yang kita panen adalah yang memang sudah merah. Biar tidak terlalu lama kita simpan di kulkas, supaya segar, fresh terus, kita pakai untuk memasak, untuk dibuat sambal atau campuran sayur misalnya. Oke kawan tani bisa menanam jenis cabai ini sebagai alternatif pilihan tanaman yang lain, untuk lebih ada varian pada kebun yang kita miliki. Dan saya rekomendasikan kawan tani bisa menanam jenis cabai pelentur klaster ini dengan dari sisi keunggulan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat pada kawan tani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.